Salam untuk Anda semua, pendengar setia kami. Selamat datang kembali ya di sesi pembahasan kita. Kali ini nih kita mau coba telusuri landscape perfilman Indonesia, khusus di bulan September 2025. Wah, ternyata rame banget loh bulan ini. Kita bakal lihat nih film-film baru apa aja yang tayang. Baik yang lokal, ya, maupun yang internasional. Plus, ada juga nih beberapa festival film yang kayaknya menarik banget buat Anda perhatikan. Dan sumber kita kali ini, wah beneran beragam, datang dari mana-mana. Ada artikel dari Hai Bunda, terus Detik Jabar, Varia Kata Tata, Medcom ID, IDN Times juga, Kompasiana, kontan.co.id, Antara News Jatim, bahkan ada rangkuman dari TikTok segala. Lengkap pokoknya. Misi kita kali ini apa? Ya, menyajikan buat Anda intisar yang paling penting, paling menarik dari dunia sinema bulan ini. Ringkas, tapi tetap dapat dalamnya gitu. Biar Anda bisa tetap up to date, tapi nggak pusing kebanyakan info. Saya pribadi sih, wah antusias banget ngeliat variasinya bulan ini. Iya, betul sekali. Data yang kita kumpulkan ini memang nunjukin kalau September ini ya lumayan padat ya. Bukan cuma dari jumlah film yang rilis aja loh, tapi juga kegiatan perfilman lain kayak festival-festival gitu. Jadi, ini kayaknya bakal jadi pembahasan yang seru dan kaya nih buat Anda simak. Oke deh, siap. Mari kita mulai bedah pelan-pelan ya. Pertama, kita lihat gambaran umumnya dulu. Ada proyeksi menarik nih dari Kontan, ini buat tahun 2025 secara keseluruhan sih. Katanya, diperkirakan bisa ada lebih dari 150 judul film Indonesia yang tayang. Bahkan, mungkin bisa dekat-dekat 200. Fantastis banget ya angkanya. Angka itu jelas nunjukin tingkat kepercayaan diri industri film kita lagi tinggi banget. Nah, kalau kita persempit khusus ke bulan September ini aja, tren yang paling kelihatan jelas, ini disebut di banyak sumber ya, Detik Jabar, Varia Kata Data, IDN Times, Kompasiana juga nyebut. Apa itu? Dominasi genre horor. Oh, horor lagi ya. Times nyatatnya 6 judul. Cukup banyak lah. Ini jadi kerasa kontras ya, kalau dibandingin sama bulan-bulan sebelumnya. Katanya kan bulan lalu itu genrenya lebih warna-warni gitu ya. Varia, Kata Data sama IDN Times bilang gitu. Tapi ini bukan berarti isinya horor semua kan di bioskop bulan ini? Nggak melulu jump scare gitu kan? Ya, tentu nggak dong. Sumber yang sama, Kompasiana, itu juga ngerinci variasi genre lain kok. Ada paling nggak 2 film drama, terus 3 film komedi, ini termasuk yang campuran genre ya. Sama ada satu yang unik nih, dari Maluku, genrenya inspirasi atau motivasi gitu. Judulnya Janji Senja. Oh ya, jangan lupa juga daftar film animasi dari Hai Bunda. Jadi ya, meskipun horor lagi banyak, pilihan buat Anda tetap beragam kok, tenang aja. Nah, ini nih bagian yang sering ditunggu-tunggu. Kita sorot film-film horor lokalnya ya. Yang pertama, ada Sukma. Ini banyak banget disebut di sumber-sumber kita. Sutradaranya Baim Wong, terus bintangnya itu, wah nama-nama gede semua. Ada Luna Maya, Christine Hakim, Fedi Nuril juga. Premisnya soal cermin kuno gitu, yang berhantu di rumah baru. Formula klasik ya. Iya, formula klasik, rumah berhantu. Tapi dengan jajaran pemain kayak gitu, pasti ekspektasinya tinggi ya. Gimana enggak? Iya, formula itu memang terbukti masih efektif banget ya di pasar Indonesia. Mungkin karena deket sama mitos atau kepercayaan lokal kita kali ya. Jadi penonton udah akrab gitu. Terus kehadiran bintang sekelas Christine Hakim itu juga bisa nambah nilai plus. Kualitas aktingnya pasti ditunggu. Betul, betul. Lalu ada lagi nih, Gereja Setan. Ini juga menarik perhatian banget. Soalnya konon diangkat dari pengalaman nyata. Oh, yang itu ya? Iya, pengalaman nyata komika Mongol Stres. Waktu dia katanya pernah terlibat sama sebuah sekta gitu di masa lalunya. Mongol bahkan main juga loh di film ini bareng Jonas Rivano. Nah, elemen berdasarkan kisah nyata ini sering banget jadi magnet kuat ya buat genre horor. Bikin ceritanya kerasa lebih, apa ya, dekat gitu, lebih mencekam jadinya. Iya, benar. Ada sensasi, ini beneran terjadi loh gitu ya. Nah, terus ada juga perempuan pembawa sial. Konsepnya ini agak unik nih, ceritanya soal kutukan bahu lawean. Jadi katanya pria yang dekat sama perempuan ini bakal sial terus atau bahkan meninggal. Ini garapan Fajar Nugros dibintangi Raihanun sama Morgan Oey. Film ini juga sempat diputer di Javap loh, Jogja Park Asian Film Festival itu tahun 2024. Premis kutukan cinta mematikan gini, kayaknya nawarin eksplorasi horor yang beda ya.
Dan pemutaran di festival kayak JEF sebelum rilis komersial itu juga bisa jadi semacam indikator ya. Mungkin ada kualitas atau pendekatan artistik tertentu yang mau ditonjolin sama film ini, selain cuma elemen horornya aja. Oh iya, bener juga ya. Bisa jadi penanda kualitas gitu. Selain itu, ada juga nih Mama, pesan dari neraka. Katanya terinspirasi kisah Nancy Judge soal pesan misterius dari nomor HP ibu yang udah nggak ada. Wah, serem juga ya. Iya kan? Terus ada Menjelang Maghrib 2, Wanita yang Dirantai. Ini latarnya unik, era kolonial tahun 1920-an. Ada konflik antara dokter lulusan Estovia gitu, yang modern, sama kepercayaan mistis di desa soal gadis yang dipasung. Keduanya ini nawarin sudut pandang horor yang spesifik banget sih. Kalau kita lihat polanya nih ya, jelas banget genre horor ini lagi di puncak banget popularitasnya di Indonesia. Data dari Kontan buat tahun 2024 itu nguatin banget. Film kayak Vina, Sebelum 7 Hari, terus Badarawuhi di Desa Penari, sama Siksa Kubur, itu penontonnya gila-gilaan. Iya, jutaan semua itu. Betul, bahkan ngalahin banyak film impor loh. Nah, kesuksesan komersial kayak gini nih, yang kayaknya jadi bahan bakar utama buat gelombang produksi film horor yang kita lihat di September ini. Pasarnya tuh gede banget dan antusias. Pengamatan yang menarik banget. Oke deh, sekarang kita coba pindah panggung ya. Kita lihat yang internasional. Ada beberapa judul nih yang kayaknya wajib masuk radar Anda. Yang pertama, tentu saja The Conjuring Last Rites. Ini katanya film penutup dari saga utamanya Ed dan Lorraine Warren itu loh. Oh, yang terakhir ya ini. Iya, katanya gitu. Kisahnya diangkat dari kasus nyata keluarga Smurl tahun 1986. Nah, buat Anda yang ngikutin banget waralaba ini pasti jadi momen penting nih. Harus nonton kayaknya. Akhir dari sebuah waralaba gede kayak The Conjuring itu selalu menarik sih. Nggak cuma jual nostalgia ya, tapi juga ada janji kayak konklusi yang memuaskan gitu buat fansnya. Pertanyaannya penutupnya ini bakal ngasih sesuatu yang baru atau cuma ngandelin formula yang udah-udah aja? Nah, pertanyaan bagus tuh. Terus ada juga The Long Walk. Ini adaptasi novel Stephen King. Sutradaranya Francis Lawrence, yang dulu bikin Hunger Games. Premisnya agak brutal sih ini. Kompetisi distopia gitu, ratusan remaja harus jalan terus tanpa henti. Kalau berhenti, ya ditembak mati. Waduh. Wow, intens banget kedengarannya. Iya kan? Ini kayaknya eksplorasi soal ketahanan terus kekejaman sistem gitu ya. Yang suka cerita distopia penuh tekanan, nah ini mungkin cocok buat Anda. Terus ada yang unik banget nih dari animasi. Judulnya Aztec Batman, Clash of Empires. Sumber dari Hai Bunda nyebut ini interpretasi ulang Batman, tapi dalam konteks peradaban Aztec kuno. Lawannya penjajah Spanyol. Konsep reinterpretasi pahlawan super ikonik tapi latarnya beda banget gini. Kedengarannya seger banget ya, berani gitu. Batman versi Aztec. Siapa coba yang nggak penasaran? Ide kayak Aztec Batman ini nunjukin ada keinginan buat dobrak pakem lama gitu. Mengeksplorasi ikon budaya populer dari sudut pandang baru. Ini bisa narik penonton yang nyari sesuatu yang udah dikenal, tapi sekaligus beda gitu. Menarik sih. Setuju. Satu lagi nih yang kayaknya janjinya aksi gede-gedean, Afterburn. Film fiksi ilmiah aksi, bintangnya Dave Bautista sama Samuel L. Jackson. Oh, ada mereka berdua ya? Hari ngancurin peradaban. Terus ada pemburu harta karun, nyari lukisan Mona Lisa di reruntuhan Eropa. Kombinasi bintang laga, terus latar pasca apokaliptik, dunia abis bencana gitu, plus misi nyari artefak legendaris. Wah, ini potensi jadi tontonan seru banget sih. Kalau kita lihat dari daftar ini ya, kelihatan banget strategi pasar internasional. Ada kekuatan merek yang udah mapan, kayak The Conjuring, terus daya tarik adaptasi dari penulis terkenal kayak Stephen King buat The Long Walk, tapi ada juga ruang buat konsep original yang ngandelin bintang gede kayak Afterburn, atau reinterpretasi kreatif kayak Aztec Batman. Ini nunjukin pasar global itu dinamis, masih menghargai yang udah dikenal, tapi juga terbuka buat ide-ide baru yang berani. Oke, sip. Nah, setelah horor dan Hollywood, jangan lupain juga film-film Indonesia dari genre lain yang nongol bulan ini. Salah satu yang kayaknya cukup menonjol ini, Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Film ini dapat perhatian khusus nih, termasuk ada ulasan mendalamnya di Hype Abis. Fokusnya ke isu fatherless. Oh, soal ketiadaan figur ayah ya? Betul, kondisi di mana figur ayah itu absen atau nggak berperan signifikan gitu dalam keluarga. Dilihatnya dari sudut pandang si ibu yang main Syaina Febrianti sama anaknya Amanda Rawls. Isu fatherless ini
Hmm, relevan banget ya sama konteks sosial di banyak tempat, termasuk di Indonesia pastinya. Penggambaran realistis keluarga kelas menengah ke bawah, kayak yang disebut di ulasan itu, bisa bikin film ini kerasa dekat dan ya menggugah gitu. Metafora kayak atap rumah bocor jadi simbol luka keluarga, itu juga nunjukin ada kedalaman tema di film ini. Bener banget, judulnya emang kedengaran provokatif ya, tapi kayaknya eksplorasinya lebih dalam nih. Film ini bisa jadi pilihan buat Anda yang lagi nyari drama keluarga yang nyentuh, yang merefleksikan realitas sosial kita gitu. Terus ada lagi nih, Agape, The Unconditional Love. Ini menarik karena nampilin banyak banget aktor senior. Ada Maudy Quesnedi, Tio Pakusadewo, Meriam Bellina juga. Kisahnya tentang takdir beberapa orang, latar belakangnya beda-beda, ketemunya di rumah sakit. Ngangkat tema cinta tanpa syarat sama peran caregiver. Caregiver ya, orang yang merawat anggota keluarga atau orang lain yang butuh bantuan. Iya, itu dia. Jadi kayaknya film dengan tema caregiving, terus pertemuan takdir di rumah sakit ini, potensinya nyajiin cerita-cerita humanis yang ya anget dan inspiratif gitu ya. Betul. Apalagi kehadiran aktor-aktor senior itu seringkali jadi jaminan kualitas akting yang matang ya. Nah, dan kalau Anda butuhnya sesuatu yang ringan nih, buat lepas penat aja, ada Jadi Tu Barang. Film komedi, sutradaranya Kemal Palevi. Dibintangi trio komika, ada Oki Rengga, Diki Divi, sama Stephen Wongso. Mereka ceritanya jadi 3 sahabat gitu, nekat jadi pawang hujan demi dapat duit. Pawang hujan dadakan ya. Iya. Komedi situasi dengan premis unik kayak gini bisa jadi pilihan hiburan yang nyenengin lah. Pentingnya film kayak Andai Ibu itu kan sebagai cermin sosial ya. Sementara komedi kayak Jadi Tu Barang ya buat katarsis, buat hiburan. Dua-duanya punya peran penting lah di ekosistem perfilman kita. Potensi Andai Ibu jadi melodrama kuat tahun ini, kayak yang diulas itu, nunjukin kalau penonton Indonesia sebenarnya juga masih punya apresiasi tinggi kok buat cerita drama yang digarap serius. Nggak cuma horor aja. Setuju. Nah, buat Anda penggemar animasi, tadi kan disebut sekilas ya, Hai Bunda nyatet ada beberapa rilisan bulan ini. Ada The Flower Princess Part 1, ini adaptasi buku fantasi anak-anak. Terus ada yang cukup menarik nih, Animation Mixtape. Ini kompilasi film-film pendek animasi dari seluruh dunia. Wah, ini bisa jadi kesempatan bagus buat lihat macam-macam gaya dan cerita animasi global dalam format pendek ya. Iya, menarik itu, animation mixtape. Terus ada juga Groove Tales, film musikal katanya tentang tikus penari jalanan, dan Gabby's Dollhouse the Movie. Ini adaptasi dari serial anak yang populer itu. Pilihan animasinya emang variatif ya, meskipun ya sebagian besar kayaknya buat penonton keluarga. Tapi animation mixtape itu tadi menarik sih. Kompilasi film pendek itu sering jadi ajang pamer kreativitas sama teknik animasi yang mungkin nggak kita temuin di film panjang biasa gitu. Semacam jendela lah ke keragaman animasi dunia. Setuju banget. Nah, selain film-film baru di bioskop, September ini juga diramein sama berbagai festival film loh di Indonesia. Ini menurut laporan antara News Jatim. Jadi ada kesempatan nih buat Anda yang mau eksplorasi sinema di luar jalur komersial biasa. Betul sekali. Ada beberapa festival penting nih yang jalan bulan ini. Pertama, ada Jakarta World Cinema. Ini berlangsungnya lumayan panjang, 4 September sampai 4 Oktober. Uniknya, festival ini bisa diakses secara streaming atau daring ya, lewat platform Klik Film. Tapi ada juga pemutaran luring, tatap muka, di bioskop CGV Grand Indonesia akhir September nanti. Skalanya gede banget, internasional. Ada 185 film dari 66 negara. Ada film-film pemenang festival global, ada juga film original dari Klik Film. Wow, 185 film. Banyak banget itu. Berarti akses ke sinema dunia jadi lebih gampang ya. Bisa dari rumah, bisa juga langsung ke bioskop kalau mau. Keren. Tepat. Lalu ada 100% Manusia Film Festival. Ini diadain di Jakarta sama Yogyakarta tanggal 4 sampai 14 September. Festival ini fokusnya ke tema-tema kemanusiaan, keberagaman, HAM, gender, isu sosial. Gitulah. Jadi platform penting buat film-film yang punya suara dan misi sosial. Oke, yang peduli isu sosial ini cocok ya? Iya. Terus ada lagi, Archipel Jakarta International Documentary Experimental Film Festival.
Ini tanggal 5 sampai 13 September, tempatnya di Forum Lenteng, Jakarta. Sesuai namanya ya, ini ruang vital banget buat para sineas, para pembuat film dokumenter dan eksperimental. Buat nampilin karya-karya inovatif mereka yang seringkali nantang cara kita bercerita dan ngelihat dunia. Nah, buat yang suka dokumenter dan film-film anti-mainstream ya, Betul. Terakhir, ada Mini Kino Film Week Bali International Short Film Festival. Ini di Bali tanggal 12 sampai 19 September. Fokusnya jelas ya, film pendek. Ini ngasih panggung yang berharga banget buat talenta-talenta baru, sutradara independen, buat unjuk gigi lah, sekalian bangun jaringan internasional juga. wah, lengkap banget ya ternyata. Mulai dari festival yang skalanya global, yang fokus ke isu sosial, terus dokumenter dan eksperimental, sampai yang khusus film pendek. Ini benar-benar kesempatan emas sih buat Anda yang pengen nyelam lebih dalam ke dunia sinema, nemuin perspektif baru di luar tontonan bioskop reguler. Kalau kita coba rangkai semua info ini ya, kita jadi ngeliat gambaran industri yang menarik banget. Di satu sisi, ada ledakan produksi film komersial lokal, terutama horor tadi ya, yang didorong sama angka penonton domestik yang kuat banget. Data Kontan 2024 tadi kan, 80 juta penonton film Indonesia versus 45 juta film impor, 21 film lokal tembus 1 juta penonton, itu negasin banget kepercayaan diri industri kita. Pasar dalam negeri itu benar-benar jadi fondasi utamanya. Kuat banget ya pasar lokal kita. Iya. Nah, di sisi lain nih, kehadiran festival-festival ini nunjukin ekosistem perfilman kita itu sehat dan berlapis. Festival itu fungsinya jadi kayak inkubator talenta, terus jadi ruang apresiasi buat karya-karya yang mungkin susah masuk bioskop komersial. Sekaligus jadi jembatan juga ke sinema dunia, ke gagasan-gagasan baru. Jadi keduanya ini, industri komersial sama sirkuit festival, saling melengkapi lah dalam ngebentuk wajah sinema Indonesia saat ini. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, September 2025 ini bulan yang kaya banget buat Anda para penikmat film di Indonesia. Pilihannya banyak, tontonan berkualitas dari macam-macam genre dan negara, ditambah lagi semarak festival yang ngebuka jendela ke dunia sinema yang lebih luas lagi. Benar-benar bulan yang sibuk dan ya menggairahkan. Jadi kalau dirangkum cepet nih ya, September 2025 itu banjir film baru. Horor lokal emang masih jadi bintang utama di bioskop. Tapi Anda tetap punya pilihan drama keluarga yang kuat, komedi yang ngehibur, film internasional dengan konsep beragam, plus animasi juga. Ditambah lagi, panggung sinema alternatifnya hidup banget lewat berbagai festival film. Pokoknya surga lah buat pencinta film bulan ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin buat Anda renungkan ya. Dengan dominasi horor lokal yang sekuat ini sekarang, yang didukung antusiasme penonton yang luar biasa gitu, muncul pertanyaan menarik sih. Apakah fenomena ini bakal bertahan lama ya? Atau jangan-jangan kita bakal lihat pergeseran selera penonton nanti di masa depan? Mungkin dipicu akses yang makin gampang ke genre dan cerita yang lebih beragam lewat platform digital, atau ya lewat festival-festival yang kita bahas tadi. Gimana menurut Anda dinamika tarik-menarik antara film komersial yang ngejar angka penonton sama film festival yang seringkali ngutamain eksplorasi artistik ini bakal ngebentuk sinema Indonesia di tahun-tahun mendatang? Nah, pertanyaan yang dalam dan menarik banget tuh buat kita pikirin bareng-bareng ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga rangkuman ini bermanfaat ya, dan bisa memantik rasa ingin tahu Anda buat mengeksplorasi film atau festival yang menarik perhatian Anda bulan ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.